Chín mùng. Nắm mấy cu kia hiong đại hiong ấy. Chín mùng. Olahraga lompat dulu kan. Xin mùng. Di jalan ini này. Xin mùng. Xin mùng. Fotokopi. Di mana nih? Iya, lihat. Simong Vela. Vela. cái trà hay bài à. Bantu, bantu. Oh, masih satu lagi. Dari sana ya? Depan. Lah depan waktu baik enggak rapi dia pagi. Adi ka tanam malam mo? Hah? Adi ka tanam malam? Oke, apa ini si Pak gitu? Oh. Akiono ah. Aura tahu. Oh, gitulah. Ini dah kawal ke sore. Kalau hilang gitu. Ini jadi sana.
Sin Mong. Sin Mong. Nah. Ke. Enggak. Si mau cece muren pongi. Wih, anakku ini lagi jaket baru. Simo ngamoy-amoy cece. Kamu makan apa, alergi itu? Hah? Hah? Kiri kanan? Oh enggak, itu gatel itu. Kami tak giu. Oh, cepat juga ini. Baru masih jam 7. Pikir jalan lama tadi. Baru kali ini jalan rasanya jauh sekali. Capek ya mungkin. Bukan capek, apa jempol kaki sakit. Seperti sama yang Sang Buddha bilang. Sang Buddha umpamakan itu. Jarak sejauh 1 yojana, itu 6 km. Bagi orang yang kelelahan, jarak 1 yojana itu terasa begitu jauh sekali. Bagi orang yang tidak bisa tidur 1 malam itu terasa begitu panjang sekali. Tapi watak sangsara di mana makhluk hidup nih mengalami tumimba lahir dan mati, putar-putar, itu lebih panjang lagi daripada itu. Bisa dibayangkan. Kalau nggak bisa tidur, panjangnya semana itu 1 malam. Tapi kalau misalnya sedang pesta, 1 malam cepat, sebentar sudah pagi. Apalagi tidak sadarkan diri, wah itu sudah makin nggak tahu lah, runyam, cepat sekali, lewat top begitu. Nah, seperti itulah waktu.
Kalau kita lewatkan, kadang terasa cepat, kadang lambat, kadang duduk meditasi, kapan nih selesainya, kan 1 jam lama sekali. Lalu apa, meditasi rame-rame itu, ingin cepat-cepat selesai, ada juga begitu. Namanya kalau pikiran diarahkan, kadang memang agak sulit gitu kan. Kenapa? Pikiran tidak suka, pikiran lebih suka menuruti hal-hal yang membawa pada kesenangan, terutama kesenangan indria, dari kesenangan indria mata, telinga, hidung, lidah, serta indera peraba. Itu baru pikiran senang. Tapi kalau dipaksa untuk menuruti jalan dhamma, itu agak sulit. Seperti tarik binatang-binatang yang masih liar untuk menjadi nurut. Nah, itu juga perlu waktu. Susahnya seperti itu. Ini di wihara, perlu ada hal-hal mana yang mungkin perlu disampaikan juga sehubungan dengan dana pindapata. Dan dana pindapata ini kan ada banyak begitu. Para bante juga makan tidak mungkin makan semua. Kalau makan semua juga perut mungkin bisa pecah juga. Juga para biku ada aturannya, tidak boleh makanan yang diterima hari ini untuk dimakan di hari berikutnya. Nah, jadi hari berikutnya itu harus makanan yang baru lagi, didapat baru. Makanya sisa-sisa mau dikemanakan. Nah, ya tentunya ya dibagi-bagikanlah kepada siapa yang ingin menginginkannya, yang membutuhkannya, yang memerlukannya, silakan gitu kan, bagi-bagi sama-sama. Itu tujuannya ya seperti itu. Nah, tapi apa berarti umat yang berdana kalau itu makanan tidak dimakan oleh para bante tidak dapat buah, tidak dapat pahala kebajikan? Juga tidak demikian. Karena pahala kebajikan itu sudah diperoleh pada saat ia menyerahkannya. Terlepas daripada makanan yang diberikan itu dimakan atau tidak, itu urusan para bikunya. Tapi jasa kebajikan itu sudah ada, karena baiknya dari ketika ia memberikan. Jadi kalau misalnya lihat harus tunggu dimakan dulu baru dapat kebajikan, ya tidak demikian. Kalau misalnya kita belajar dari riwayat, Sang Buddha pun umumnya para umat awam sudah langsung memperoleh kebajikan itu. Seperti ada yang mana pernah pada suatu ketika Biku Sariputta baru saja keluar dari Nirodha Samapatti. Nirodha Samapatti itu biasanya para biku arahat yang bisa memasuki itu. Beliau akan 7 hari di dalam samadhi. Itu tidak kemana-mana. 7 hari meditasi. Itu layaknya merasakan nibbana. Sedari masih pancakanda itu masih ada. Sedari masih hidup sudah merasakan seperti apa nibbana. Nah, itu Nirodha Samapatti. Nah, biasanya 7 hari tidak makan. Nah, ketika keluar dari Nirodha Samapatti itu biasanya jasa kebajikan yang diperoleh dari siapa yang akan berdana makanan pada hari itu akan sangat besar sekali. Nah, pada saat itu beliau pun keluar dari Nirodha Samapatti, sudah merenungkan kira-kira siapa hari ini yang akan beliau tolong untuk berdana makanan dan memperoleh pahala yang begitu besar. Nah, lalu sudah terlihat gambaran akan ada salah seorang petani yang mana sudah cukup berusia juga, hidupnya juga kurang begitu mampu. Nah, begitu lewat beliau di sana, petani itu pun kebetulan ada makanan yang bisa disediakan ya untuk dirinya. Lihat Biku Thera lewat, kini ingin berdana, sudah diberikanlah dana makanan itu kepada Sang Thera. Begitu dana makan itu diserahkan, tidak lama kemudian menggali-gali tiba-tiba dapat emas. Langsung seketika itu juga pahala kebajikan itu berbuah. Jadi di situ sudah ada cerita Thera, Biku Sariputta makan dulu makanannya, baru petani itu dapat buah. Juga tidak demikian. Nah, tapi hasilnya sudah ada pada saat ketika telah memberikan apa yang didanakan tersebut. Apalagi itu dana yang didanakan tersebut berdasarkan dari dana yang murni, tidak berdasarkan daripada membunuh makhluk hidup, menyakiti ataupun merugikan orang lain. Itu dana yang bersih. Jadi dari dananya bersih,
hati yang memberi juga bersih, si penerima juga memiliki pandangan serta pikiran yang bersih. Nah, jadi dana itu memiliki manfaat yang begitu besar. Nah, setelah itu juga kini sudah sampai pada zaman saat ini di mana dana makanan juga melimpah. Nah, ini juga harus hati-hati juga gitu loh. Karena yang namanya masalah itu biasa juga akan datang belakangan dari ketidaktahuan kita, kadang kelalaian kita, kadang juga pikir tidak sampai. Nah, jadi sekadar untuk memberitahukan karena semua yang ada di sini juga merupakan umat-umat dari wihara sini. Nah, jadi agar sama-sama juga bantu mengetahui dan bantu jaga sebagaimana sudah memperhatikan siapapun yang memperoleh makanan dari sini juga agar makanan itu benar-benar ya dibawa dimakan. Itu jangan sampai ada dengar kabar malah makanan yang dibawa pulang dari wihara itu dijual lagi. Nah, ini sangat tidak pantas gitu. Orang dengar juga gimana ya kan, apalagi dijual kepada orang yang memberikannya itu lagi gitu. Dia tahu itu barangnya, dia tahu mereknya, dia danakan lalu balik lagi dijual kepadanya. Nah, itu kan makin jelas lagi. Nah, dari sini saja kita bisa pikirlah kira-kira bagaimana. Nah, kalau misalnya dibawa pulang dimakan, kalau misalnya memang basi ya sudah buang saja. Buang saja, kasih binatang. Itu lebih bagus. Tapi kalau sampai terjual lagi, nah itu agak kurang cocok lah. Nah, makanya ketika saya juga kalau di mana wihara mana yang bisa dibilang meminta saran dari saya apabila ingin mengadakan acara, pasti saya akan wanti-wanti pertama kali itu jangan jual paket. Jangan jual paket kebohongan itu. Biasa ada paket itu sudah dijual, nanti disimpan di gudang. Nanti begitu acara dikeluarin lagi untuk dijual lagi paket-paket seperti itu. Setelah paket-paket bagi saya ya itu paket penipuan. Umat sudah beli dan akan nanti dijual lagi. Acara berikutnya dijual lagi paket yang sama, diputar-putar begitu saja. Nah, itu menurut saya sangat tidak cocok lah, tidak layak praktek semacam itu. Yang mana memang kalau misalnya dibilang di Indonesia ya sudah banyak yang seperti itu, wajar. Tapi di Thailand itu sangat tidak wajar gitu loh. Karena apa yang sudah didanakan, apa yang sudah dibeli kok diputar lagi, apalagi wihara yang menjualnya. Nah, ini juga diingat-ingat. Kalau bisa saling juga bantu lihat bahwa di dalam wihara tidak semestinya itu, tidak selayaknya ada transaksi jual beli. Kalau mau berdagang, mau jual beli di luar wihara, keluar depan wihara itu bisa di luar. Yang penting jangan di dalam wihara. Makanya jual paket-paket itu kalau saya waktu di Pulau Jawa sana ada wihara yang mana saya yang pimpin, biasa kalau acaranya saya katakan kalau mau jualan silakan, saya tidak larang, tetapi jangan jualan di dalam wihara. Buka stand di luar wihara sana, jualan sana terserah. Kalau di sini tidak. Lungta Mahabua juga itu anti. Wihara itu tempat untuk berdana, tempat untuk melepaskan melatih sila sama adipanya, bukan tempat untuk cari keuntungan jual beli dan lain sebagainya. Nah, ini saja untuk kita dengar bersama. Nah, sekali lagi, bukan bentuk teguran, bukan bentuk untuk menyudutkan pihak manapun. Ini hanya disampaikan untuk masing-masing kita punya gambaran. Nah, agar kalau ada hal semacam itu, nah, kita juga dapat memberitahukan kepada yang bersangkutan, agar jangan sampai melakukan hal yang sama karena mungkin orang lain tidak melihatnya, gitu kan? Karena yang namanya kesalahan, kadang diri sendiri tidak melihat itu sebagai kesalahan, makanya butuh orang lain untuk melihatnya. Sama seperti misalnya kalau di wajah kita itu ada cemong, ada tai toke atau apa, bangun tidur tidak tahu, langsung keluar saja tidak lihat cermin, kan butuh orang lain untuk lihat. Oh, di situ ada cemong, tolong dibersihkan. Nah, itu kan
harus seperti itu. Nah, ini juga hidup di dunia ya demikianlah. Ada saatnya kita juga kurang awas, ya orang lain mengingatkan, dan itu juga bagi siapapun yang mengingatkan berarti kan punya maksud baik, punya niat baik, dan itulah kita harus sangat berterima kasih sekali. Nah, karena saya pun merasakan sendiri gitu, dimana ketika masih ada orang yang mau memberitahukan kita, yang mau mengajarkan kita, nah itu terasa sangat bermanfaat sekali, terasa sangat hangat sekali. Nah, tapi ketika tidak ada lagi satu orang pun yang ingin memberikan teguran kepada diri kita, tidak ada lagi seorang pun yang ingin mengajari diri kita, nah disitulah bagi saya merupakan celaka yang begitu besar. Nah, makanya kita sebagai manusia, nah hendaknya selalu dapat untuk belajar, selalu dapat untuk merendahkan hati, menerima pelajaran dari manapun, buka telinga lebar-lebar untuk masukkan itu semua pelajaran, lalu kita saring lagi dengan kebijaksanaan yang kita miliki antara mana benar dan salahnya. Bukan berarti juga buka telinga lebar-lebar, dengar semuanya, percaya semuanya tanpa pikir panjang, tanpa analisa. Nah, ini bodoh juga. Tapi harus tahu, pikir lagi. Begitu sudah pikir lagi benar atau tidak. Nah, kalau sudah benar, bermanfaat, nah itu baru pakai, percaya, yakini. Tapi kalau misalnya itu tidak benar, tidak bermanfaat, juga buang saja. Nah, tidak perlu diterima. Apapun itu, misalnya seperti celaan dari manapun, ya tidak perlu digubris, tidak perlu dipikirkan jika memang itu tidak benar. Sang Buddha sendiri juga pernah katakan, kenapa beliau ketika ditanya, dikatakan tidak baik, dicela, beliau kenapa tidak marah? Beliau pun katakan, kalau seseorang memiliki barang, lalu berniat memberikan barang tersebut kepada orang lain, lalu orang lain yang dituju itu tidak menerima barang itu, lalu barang itu milik siapa? Nah, jadi miliknya kembali lagi, milik pada milik awal yang ingin memberikannya. Nah, itu juga demikian. Perkataan, kata-kata yang berupa celaan yang tidak benar, kalau kita tidak terima, yaitu jadi milik orang yang mengucapkannya juga. Nah inilah untuk wawasan saja. Selanjutnya siap-siap limpahan jasanya, anumodana. Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipamewa samijatu sabe purentu sangkapa cando panaraso yatha manijoti raso yatha sabbi tiyo viwajantu sabarogo winasatu mate bawantarayon suki digayuko bawa abiwandana silisani cang wuda pacayino Jataro dhamma wadanti ayuwano sukhang balang yasa sadda tathagate acala supatitita silancaya sakalayanang arya kantang pasang sitang sangge pasadoya sati ujubutan cadasanang adalido titang ahu amoganta sajiwitang tasamasadan casilanca pasadang damadasanang anuyunje tamedawi sarang buddha nasasananti bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata
Sabba buddhanubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba devata sabba dhammanubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba devata sabba sanghanubhavena sada soti bhavantu te. Masih Bante Samanera, silakan makan.